Belajar. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Kemudian sahabat sumber belajar, berikut ini juga ada beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah 1. Makan makanan yang bergizi, 2. Olahraga yang teratur, dan 3. Tidur serta istirahat yang cukup. Itu tadi sobat gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi alangkah lebih baiknya kita semua bisa mencegahnya dengan melakukan pola hidup sehat. Oke, Ibu akan jelaskan mengenai isi dan amanat pantun. Oke anak-anak, untuk ciri-ciri pantun sendiri itu terdiri atas beberapa ciri. Yang pertama ada bersajak ABAB atau A, kemudian terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, setiap baris terdiri 8-12 suku kata, dan yang keempat terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Nah anak-anak semuanya, untuk isi pantun adalah tujuan dibuatnya pantun. Jadi setiap pantun itu ada tujuannya atau maksudnya. Nah amanat itu maksudnya pesan yang dapat kita laksanakan ya. Oke, jadi amanat ini sifatnya lebih kepada pengajaran atau apa yang dapat kita lakukan dalam sehari-hari kita gitu. Cara mengetahui isi pantunnya tersebut, kita harus membaca ya bagian baris ketiga dan keempat. Sebagai contoh di sini ada sebuah pantun, yakni sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Ya, perhatikan anak-anak, untuk baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Untuk isinya itu baris 3 dan keempat. Jadi anak-anak fokus kepada baris yang ketiga dan keempat saja ya. Oke. Nah, jadi isi maknanya itu, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh menjadi mudah sakit. Isinya seperti itu. Lalu amanatnya atau pesan yang ingin disampaikan penulisnya untuk kita ini, kita harus menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan itu termasuk salah satu wujud hal yang dapat kita terapkan dalam perilaku sehari-hari kita. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Di sini ada pantun, minum susu pakai gelas, susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Ya, anak-anak perhatikan baris ketiga dan keempatnya. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Maka isi atau maknanya yakni jika ingin kalian naik kelas, kita harus banyak membaca buku. Amanatnya,
kita harus rajin membaca. Ya, amanat itu yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni harus rajin membaca. Ya, oke. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup. Kabar anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari juga merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan dari Minangkabau. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, busur, dan anak panah. Properti tari jenis lainnya antara lain topi, topeng, tongkat, lilin, payung, dan kipas.